Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, untuk selalu terdepan memperoleh updatean kami, mohon untuk subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Like jika kalian suka. Gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast malam Jumat. Kali ini ada cerita dari teman dekat saya, sebut saja Mr. J. Dia tidak ingin menceritakan sendiri, tapi saya yang diminta untuk menceritakan ke kalian semua. Mungkin ada rasa kecemasan sendiri ya teman-teman. Jadi saya yang menceritakan kisahnya dia. Cerita ini saat Mr. J atau teman saya ini mendaki Gunung Raung via Sumber Waringin. Mungkin dari teman-teman mendengar pernah atau sudah mendaki Gunung Raung ya. Via Kalibaru adalah via atau jalur yang paling diminati. Tapi tidak kalah seru juga dengan jalur Sumber Waringin. Di sini Sumber Waringin setahu saya dia memiliki 5 pos ya. Pos 1 itu Pondok Motor, pos 2 Pondok Sumur, pos 3 Pondok Demit, pos 4 Pondok Mayit, dan pos 5 Pondok Angin. Oke, singkat cerita teman-teman, saat itu tim teman saya berangkat berempat, termasuk teman saya itu dari Terminal Bungurasi Surabaya ke Kabupaten Bondowoso. Singkatnya, Mr. J sampai ke pos perizinan atau base camp ya. Mereka berempat akhirnya telah menyelesaikan pendaftaran pada pos perizinan. Kemudian mereka menyewa ojek untuk menghemat energi mereka menuju ke pos 1 yakni pos motor. Setelah itu, tepat pukul 10 siang, mereka melakukan pendakian dari pos 1 menuju pos 2. Pos 2 ini biasa dikenal atau dijuluki sebagai Pondok Sumur. Tempat ini dijuluki Pondok Sumur karena terdapat sebuah sumur yang konon tempat bertapa dari seorang petapa sakti dari Kabupaten Gresik ya, yang bertapa di sekitar sumur tersebut. Namun kini wujud sumur tersebut sudah tidak terlihat secara kasat mata, sehingga tempat ini kerap dijadikan lokasi untuk camp atau berkemah. Lanjut cerita, pada saat itu di pos sumur hanya digunakan untuk sebagai tempat istirahat timnya si Mr. J sejenak, sebab selama 4 jam perjalanan mencapai pos ini. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu ada 4 jam ya teman-teman. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali tepat pukul 2 siang. Singkatnya, setibanya di pos 3, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 2,5 jam. Pos ini dikenal dengan Pondok Demit. Konon ya, pada malam tertentu di tempat ini konon akan terdengar riuhnya layaknya pasar malam. Tak hanya itu saja,
terdengar juga alunan musik di tengah keriuhan pasar. Namun jika didatangi ke lokasinya, ternyata tidak ada apa-apa yang ditemukan. Hanya lokasi sepi, penuh pepohonan di tengah hutan. Tepat jam 4.30 sore, akhirnya mereka membangun camp di sana. Singkat cerita, mereka menikmati malam di pos tersebut dengan membakar api unggun dan minum kopi serta makan malam. Di sini Mr. J mendengar suara kakek tua berkata, "Nak, matikan apinya." Sayup-sayup bersama semilir angin. Terus teman saya ini Mr. J tidak menghiraukan. Terus selang beberapa lama, suara itu pun kembali lagi dengan nada yang lebih besar. "Nak, mereka datang, matikan apinya." Di situ Mr. J langsung panik dan hendak menyiramkan segelas kopinya itu ke api unggun tersebut untuk memadamkannya. Tetapi langsung salah satu dari temannya menahan tangannya yang hendak menyiram ya, dan berkata, "Kamu mau apa? Nikmatinlah." Nah, seperti itu. Sontak di situ Mr. J menarik tindakannya itu ya, dan menuruti temannya. Dan tiba-tiba terdengar suara wanita menangis. Suaranya berada tidak jauh dari mereka. Teman saya ini sebenarnya bukan tipe indigo, tapi saat dia mengadakan kepalanya ke atas hendak melihat langit yang penuh bintang malam itu, benar saja Mr. J melihat sosok wanita berbaju putih kotor duduk di atas ranting pohon. Jadi bajunya ini lusuh ya, sepertinya. Langsung Mr. J atau teman saya ini saat itu kembali menatap temannya, kemudian kembali melihat sosok wanita itu. Dan jadi Mr. J ini habis melihat itu, dia hadap temannya, kemudian dia hadap lagi ke atas, melihat lagi, tahu-tahu ternyata sudah bertambah. Ada 3 sosok wanita di ranting yang berbeda duduk dengan kain putih yang lusuhnya. Mr. J dengan berbisik ke temannya sambil bergetar, "Bro, ayo ke dalam tenda. Ada banyak yang datang." Benar saja, teman-teman si Mr. J juga ikut melihat sosok tersebut dan bergegas mematikan api, kemudian masuk ke dalam tenda. Jadi di sini Mr. J, teman saya itu dan teman-temannya itu, bukan hanya teman saya aja yang melihat, teman-temannya juga ikut melihat pada saat itu, makin banyak. Terus di dalam tenda terdengar suara cekikikan di sekitar tenda mereka. Mr. J dan teman-teman hanya bisa berdoa dan berlindung dalam tenda. Suasananya saat itu begitu menakutkan, dan mereka tak henti mendengar suara cekikikan tersebut. Lama-kelamaan suara itu pun hilang. Tapi anehnya, suara riuh orang banyak pun terdengar. Kayak suara, ya seperti konon diceritakan di Demit ini banyak ada pasar setan ya. Dengan tidak merisaukan hal itu, mereka semua memilih untuk tidur dan tidak peduli dengan suara tersebut. Pagi pun tiba ya. Keesokan paginya ini Mr. J bangun tepat melihat secercah sinar matahari masuk ke celah tendanya. Dengan rasa syukurnya, Mr. J pun membuka tenda. Dan tanpa permisi, ada pocong langsung di depan dia, sekitar 3-5 cm dari hadapannya. Tanpa bisa berkata apa-apa, Mr. J saat itu jatuh dan pingsan. Terus saya tanya ke teman saya itu, gimana raut wajahnya? Tidak seperti yang sering diceritakan orang-orang ya, yang komplit. Pocong ini komplit begitu, ada tali pocong, terus ada
ya seperti di film-film itu enggak seperti itu. Katanya itu kainnya sudah, tahu enggak, kain kafan yang lusuh. Kemudian wajah hitam, memang sih warna wajahnya mereka itu hitam, mungkin apa ya, ya warna tekstur wajahnya memang mereka itu hitam. Terus ada kapas di hidungnya yang berlumuran darah. Terus setelah Mr. J pun siuman, teman saya itu siuman beberapa jam pingsan, tepatnya 1 jaman ya. Dia pun meminta untuk pulang dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya mereka berempat pun balik pulang karena keadaan yang benar-benar tidak bersahabat. Gunung Raung via Waringin pun menjadi sebuah pengalaman teman saya ini yang sampai saat ini masih teringat jelas setelah 8 tahun berlalu saat itu.